Assalamualaikum, Dr. Salim, Kang Usman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ini? Mohon maaf, kayaknya yang hadir ini ada Pak Diki. Pak Diki itu beliau adalah manajer IT di PT Roda Persita Sehat Bersama yang membawahi Rumah Sakit Permata. Terus yang satu lagi ada Dr. Budi ya. Punten Dr. Budi sudah bisa masuk ya, Dok? Saya ikut nyimak ya. Assalamualaikum semuanya. Mohon maaf ini. Waalaikumsalam. Dr. Budi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Enggak ada Teguh, saya ikut nyimak ya, Dok ya, dari kejauhan. Iya. Boleh dimulai ya, Dok? Silakan Dok ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Budi selaku Direktur PT Ratu Sehat Bersama, kemudian Pak Salim dan Pak Kusmanto dari pengurus Hansa Indonesia, jazakumullah khair sudah bisa hadir ya. Kemudian Pak Diki yang berkenan hadir juga sebagai manajer IT. Jadi pada kesempatan ini kita lebih ke arah share atau brainstorming terkait permasalahan IT ya. Sebenarnya permasalahan IT itu tidak hanya terkait dengan SIM RS-nya, mungkin terkait juga dengan hal-hal kecil lainnya ya. Pada kesempatan ini kami selaku Rumah Sakit Permata ya, mengatasnamakan Rumah Sakit Permata karena memang kita membawahi rumah sakit sudah berdiri cukup lama ya, sekitar 8 tahun. Ingin meminta saran dan masukan ya terkait SIM rumah sakit, ingin belajar juga kepada Pak Kusmanto dan Dr. Salim. Oleh karena itu kami mengundang, walaupun memang agak mendadak nih Dr. Salim, mohon maaf ya Dok. Tadinya pengennya habis tarawih ya biar lebih lama. Kita mohon maaf karena sebenarnya akan hadir juga Komisaris Utama PT, tapi masih belum masuk Dr. Asti, beliau Komisaris PT juga di Rumah Sakit Permata yang di Cirebon dan Cibubur ya, di Cibubur dan beberapa rumah sakit permata lain. Untuk waktu mempersingkat waktu karena sudah melebihi jam 2, mungkin dipandu oleh Kang Kusmanto dulu ya terkait dengan penjelasan terkait konsanya. Ya, Kang Kus ya. Iya, baik. Enggak, terima kasih atas kesediaannya, waktu dan tempat. Saya persilakan Kang Kusmanto. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Teguh dan Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini dari Rumah Sakit Permata ya. Mungkin sebelum kita menyampaikan terkait dengan program SIM-RS-nya seperti apa, mungkin saya sampaikan dulu mengenai profil dari Yayasan SIM-RS Kansa Indonesia dan mungkin saya share dulu screen-nya, boleh ya? Suara saya jelas? Jelas. Jelas Kang. Jelas. Bapak bisa minta tolong share menjadi co-host atau Baik, sudah muncul ya screen-nya? Sudah. Nah, jadi mungkin saya coba jelaskan dulu mengenai pengelolaan Paskes dengan teknologi informasi dari SIMKes Kansa. Jadi kami Yayasan SIM-RS Kansa Indonesia memang bergerak di dalam sistem informasi manajemen rumah sakit dan menaungi anggota-anggota yang memang menggunakan sistem SIM-RS Kansa Indonesia. Atau kalau sekarang karena sudah bukan rumah sakit saja yang menggunakan, kita menyebutnya SIMKes Kansa. Jadi SIMKes ini bisa digunakan oleh PPK tingkat 1 seperti dokter keluarga, klinik, dan puskesmas juga sudah menggunakan. Kemudian SIM-RS ini free dan open source. Jadi free ini boleh digunakan siapapun dan open source ini boleh dikembangkan oleh siapapun. Hanya saja di sini kita lebih menekankan yang
yang penting tidak diperjualbelikan, seperti itu biasanya. Ini alamat website kami di www.yaski.org.id. Kemudian ini websitenya, tampilannya biasanya seperti ini. Kemudian jika ingin menggunakan, biasanya ada download aplikasinya, bisa langsung dari website kami. Kemudian meskipun free dan open source, kita juga sudah mempunyai hak cipta, artinya sudah didaftarkan ke hak ciptanya, dan di sini didaftarkan pemegang hak ciptanya yaitu Pak Windiarto, dan ciptanya adalah Simeres Kansa. Nah, ini Bapak Windiarto sebagai pendiri dan pengembang atau pemilik Simkes Kansa. Beliau adalah IT sebelumnya di Rumah Sakit Sadewa, dan sekarang lebih banyak mengembangkan dari sisi Simeres Kansa Indonesia, dan beberapa sering juga memberikan workshop dan juga pelatihan bagi anggota dan pengembang serta para pengguna dari Simeres Kansa. Nah, ini yayasan kami, Yayasan Simeres Kansa Indonesia, mempunyai visi, yaitu terwujudnya Simkes Kansa menjadi Sistem Informasi Kesehatan Nasional di tahun 2024. Juga mempunyai misi, yaitu ingin membangun sistem informasi kesehatan yang gratis dan open source, juga ingin mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu juga ingin menyiapkan integrasi data Paskes dalam menuju informasi kesehatan nasional. Kemudian juga ingin menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sistem informasi kesehatan yang berkesinambungan. Nah, itu salah satu misi kami di dalam Yayasan Simeres Kansa. Kemudian kenapa ada Simeres Kansa Indonesia dan juga ada YASKI? Jadi sebelumnya memang Simeres ini digunakan di Rumah Sakit Sadewa ini di tahun 2010, kemudian dikembangkan di tahun 2013, mulai dipakai oleh beberapa rumah sakit, kurang lebih itu di tahun 2013 sekitar 60 rumah sakit. Kemudian di tahun 2016 tuh para pengguna kita berkumpul dan melakukan kopdar ya, itu di Jogja. Kemudian di tahun 2017 kita membentuk sebuah yayasan sebagai wadah untuk menaungi teman-teman para pengguna Simeres Kansa. Jadi memang wadah ini kita kita siapkan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan terhadap sistemnya itu sendiri. Yang dilakukan biasanya kita selain memang pelatihan terhadap pengguna, juga dari sisi pengembangan dari masing-masing develop ataupun dari teman-teman yang ingin mengembangkan. Kemudian ini teman-teman yang mendirikan Yayasan Simeres Kansa Indonesia, ini ada saya sendiri, Kusmanto Lesmana, kemudian ada Dr. Saiful Umam, beliau juga sebagai Ketua Asklin di Madiun, kemudian ada Pak Agus Budiono. Pak Agus Budiono ini sebagai Kepala TU juga di sebuah puskesmas di Solo. Kemudian ada Dr. Salim Mulyana. Kalau membuka YouTube biasanya banyak sekali tutorial yang sudah dibuat oleh beliau. Beliau juga seorang pemilik klinik di Karawang. Kemudian Pak Haris Rahmatullah ini sebagai IT ya, IT Manager di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, dan ini juga sebagai bendahara. Kemudian ada Pak Edi Suprayitno, ini juga IT dari Rumah Sakit Prima Medica, dan ada Pak Adri Cewiwoho, kalau dia pemilik dari Rumah Sakit Simpangan Depok. Jadi ini teman-teman yang tergabung di dalam Yayasan Simeres Kansa Indonesia atau Simeres Kansa. Alhamdulillah kita sudah dari mulai Aceh sampai dengan Papua ada yang menggunakan Simeres Kansa. Meskipun memang belum ada yang, maksudnya ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang masih coba-coba gitu ya. Karena memang free dan open source, jadi banyak sekali yang mendownload dan menggunakan. Kemudian supportnya kita ada Telegram 24 jam, ada grupnya yang terkait dengan pengembangan. Kemudian Simeres ini bisa digunakan di berbagai sistem operasi, bisa di Windows, di macOS, di Linux. Kemudian, nah ini kalau ini mungkin sudah jalan ya di RS Permata, topologi jaringannya. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java. Kemudian database-nya menggunakan MySQL, ada juga PHP dan lainnya. Kemudian kalau ini
terkait dengan kenapa harus menggunakan SIM-RS ya, yang lewat saja. Kemudian persiapan implementasi jika ingin menggunakan SIM Keskansa sama saja sebetulnya dengan mungkin yang sudah dibuat di jaring komputernya di Rumah Sakit Permata. Jadi harus ada server, ada jaringan komputer, ada hal lainnya terkait dengan database juga harus ada database terkait kamar, data pasien, tarif dan lain sebagainya yang nantinya akan dimasukkan dalam sistem. Kemudian modul yang ada di kita sekarang sudah sampai dengan modul S dan kurang lebih ada 800 tabel ya ataupun modul yang sudah ada. Kemudian menu tambahannya kita ada antrian, baik antrian loket di rawat jalan yang terkait dengan tas ID kalau di dalam mobile ZKN atau bridging mobile ZKN. Kemudian ini ada antrian apotek. Kemudian ada juga anjungan pasien mandiri. Ini adalah pengembangan dari sistem informasi PPRS Kansa. Kemudian ada juga Kansa lain yang terkait dengan bagaimana digunakannya SIM-RS ini dalam bentuk web-based. Ini juga sama, ada dashboard dokter, menu e-dokter. Kemudian ada aplikasi e-pasien yang kita juga develop untuk booking dan lain sebagainya, pendaftaran online. Kemudian ada dashboard juga, ini untuk terkait dengan pemantauan dari jajaran manajemen untuk melihat jumlah pasien, kemudian hal-hal lainnya ya yang terkait dengan informasi. Kemudian ada juga anjungan pasien mandiri seperti ini, dan ini ada dashboard yang biasanya digunakan di depan pendaftaran. Kemudian juga ada dashboard di depan ruang operasi. Kemudian ini ada pendaftaran dengan sidik jari. Kemudian PDK, jadi ketika BPJS Kesehatan yang ingin memverifikasi ini bisa melihat atau mereview dari berkas-berkas digital yang sudah kita siapkan. Kemudian ini contoh juga pendaftaran online. Kemudian ketersediaan tempat tidur dan jadwal operasi kita juga sudah bridging. Kemudian bridging SIM-RS Kansa dengan aplikasi-aplikasi yang ada seperti BPJS, kemudian juga Sisrut. Kalau Sisrut sekarang masih belum bisa karena memang beberapa ada perubahan. Nah, itu mungkin terkait dengan Yayasan SIM-RS Kansa Indonesia. Nah, itu barangkali yang terkait dengan Yayasan SIM-RS Kansa Indonesia dan juga sedikit mengenai fitur yang ada di dalam SIM-RS Kansa. Nah, mungkin untuk lebih detail bagaimana penggunaan aplikasinya mungkin bisa didemokan atau disampaikan terkait dengan aplikasi yang nantinya seperti apa jika digunakan di rumah sakit ataupun di klinik. Untuk itu mungkin bisa dilanjutkan dengan penyampaian mengenai aplikasi oleh Dr. Salim. Waktu yang tepat dipersilakan Dr. Salim. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat jajaran direksi manajemen dari Rumah Sakit Permata Cirebon. Sebelum ke aplikasi, ada yang perlu saya sampaikan dulu. Ini untuk kebutuhan hardware-nya. Jadi Hansa ini adalah berbasis server dan klien. Jadi nanti harus disiapkan komputer server dan komputer kliennya. Kalau komputer server itu spek minimalnya itu seperti ini, prosesor Intel Xeon RAM 8GB. Biasanya sih yang paling murah itu ini DLT40 ya. Sekitar harga kalau yang 8GB itu sekitar 9-10 juta, kalau yang 16GB itu 12 jutaan. Tapi memang nanti disesuaikan dengan dengan berapa jumlah klien di rumah sakit. Makin banyak jumlah klien berarti spek servernya harus lebih tinggi. Kalau untuk operating sistemnya nanti kalau untuk server itu disarankan memang harus pakai Linux. Nanti pilihannya silahkan mau Linux apa, mau Ubuntu, mau Linux Mint atau yang lainnya. Kenapa pertimbangan Linux? Karena memang satu
operating sistemnya stabil, yang kedua tahan virus. Jadi pengalaman dari teman-teman pengguna SIM RS Hansa, ada yang pakai sistem operasi Windows Server ya, itu meskipun original ternyata mereka tetap kena masalah karena memang untuk OS Windows itu karena memang banyak virus ransomware sehingga mudah masuk, akhirnya sistemnya database-nya kena sama ransomware-nya sehingga bisa mengganggu pelayanan. Nah, untuk komputer klien ini, untuk klien minimal RAM-nya 8 GB. Kalau prosesornya sih saya sarankan ya Core i3 lah minimal, jangan Celeron karena nanti pengaruh ke ini ya, pengaruh ke kecepatannya. Terus kalau operating systemnya bebas, silahkan mau Windows, mau Linux, mau Mac OS juga nggak masalah, disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk jaringan LAN, ini jaringannya harus jaringan LAN Cat 6 ya. Jadi kenapa harus Cat 6? Karena kalau untuk Cat 6 itu dia bisa membawa transfer data itu lebih dari 100 MB. Jadi bisa sampai 1000. Jadi nanti pada saat memang data yang di transaksi memang lagi padat-padatnya tidak ada masalah. Terus switchnya juga harus switch gigabit. Jadi switch itu kan nanti kalau misalkan switch untuk memparalel jaringannya itu kenapa harus gigabit? Nanti karena memang pengaruh ke transfer data juga. Biasanya harganya sih lumayan ya, biasanya kalau yang pot 4 pot aja bisa di atas 200.000. Kalau yang biasa itu paling biasanya 90 sampai 100.000. Terus routernya juga pakai MikroTik, minimal sih RB 750 GR3, tapi nanti disesuaikan. Makin luas jaringannya, otomatis MikroTik yang harus disediakan ya harus lebih tinggi speknya. Nah, kalau untuk printer nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan memang mau nyetak rekam medis atau label obat, berarti harus pakai printer label. Contohnya ini Zebra GK88T. Kalau untuk antrian nanti harus nyediain printer thermal. Bisa pakai merek yang branded seperti Epson atau merek Cina seperti Panda, Unicorn, Iware atau yang lainnya. Printer gelang, ini gelang pasien rawat inap ya, bisa pakai merek ini Zebra. Karena memang ini yang sudah saya tes sih, sudah saya tes dan memang awet sampai sekarang. Terus untuk nota atau kwitansi bisa pakai printer dot matrix, yang pernah saya tes itu Epson LX310. Terus untuk yang lainnya printer inkjet, ini keperluannya itu nanti buat mencetak RM. Kalau misalkan RM-nya masih pakai RM fisik, surat sakit, surat sehat, ini terserah mau pakai merek apapun, yang penting printer tersebut jalan. Nah, untuk fingerprint ini nanti kebutuhannya itu adalah untuk pertama itu satu buat presensi karyawan. Jadi nanti presensi karyawan bisa pakai fingerprint atau pakai webcam. Kalau fingerprint nanti ininya hardware-nya harus FlexCode URU 4500 dan FlexCode ISEP 4500. Ini saya salah ketik nih, harusnya 4500. Ini fingerprint yang digunakan sama seperti yang BPJS, tapi memang kalau yang BPJS SDK-nya kalau nggak salah nggak harus FlexCode ya, tapi ini harus FlexCode. Jadi nanti kalau misalkan memang nyari harus ada FlexCode-nya. Jadi SDK itu softwarenya namanya FlexCode. Oke, nah untuk webcam ini satu digunakan untuk presensi karyawan. Terus yang kedua itu nanti bisa untuk ngambil foto pasien. Ngambil foto pasien itu bisa untuk data pasien atau juga nanti pada saat penyerahan resep, karena memang fitur di Hansa ini ada fitur terbaru itu penyerahan resep. Jadi penyerahan resepnya nanti kita foto. Jadi pada saat apotek menyerahkan resep, buktinya itu adalah foto dari pasien atau keluarganya pada saat menerima resep tersebut. Webcamnya itu yang pernah saya tes ini merek Logitech C310. Mungkin merek yang lain juga bisa, asal memang sudah ada drivernya ya, asal bisa jalan, terserah bisa pakai merek apapun. Nah untuk monitor, ini monitor touchscreen ini bisa digunakan untuk nanti di anjuran pendaftaran untuk mengambil tiket antrian atau untuk pasien yang daftar mandiri ke poli. Terus juga untuk penyerahan resep. Jadi nanti pada saat penyerahan resep itu, pada saat diambil foto itu ada persetujuan dari pasiennya. Pasiennya harus menekan tombol setuju di monitor touchscreen, baru nanti fotonya bisa tersimpan sebagai bukti penyerahan resep. Untuk merek
yang pernah saya tes merek LG sama Wireless, tapi mungkin merek yang lainnya bisa aja, yang penting memang bisa jalan gitu ya. Nah, speaker ini nanti bisa pakai speaker yang biasa ya, atau mungkin speaker bawaan. Kalau misalkan memang visinya ada speakernya bisa, kalau enggak ya speaker yang murah meriah juga nggak masalah. Ini fungsinya untuk alarm rekam medis. Jadi kalau misalkan masih PK rekam medis manual, jadi pada saat ada pasien registrasi di pendaftaran, pada saat disimpan sama teman-teman pendaftaran akan bunyi alarmnya di rekam medis, sehingga tim RM bisa menyiapkan rekam medis pasiennya. Oh, ini berarti ada pasien yang didaftarkan. Terus tim RM bisa lihat di komputer ini pasien nomor RM berapa, mereka bisa nyari, menyiapkan, lalu bisa mengirimkan ke poli. Terus ada juga alarm lab. Alarm lab ini pada saat di poli atau di rawat inap ada permintaan lab, pada saat disimpan permintaan tersebut akan bunyi di labnya, sehingga teman-teman lab bisa bersiap-siap untuk pengambilan sampel. Sama seperti alarm radiologi, sama seperti alarm apotek. Radiologi kalau misalnya ada permintaan radiologi, kalau apotek kalau ada resep masuk. Jadi nanti di Hansa ini kita sudah pakai resep elektronik. Jadi dokter di poli pada saat menyimpan resepnya akan bunyi di apotek, supaya apotek mempersiapkan obat-obat yang diresepkan sama dokternya. Oke, ini kita langsung ke aplikasinya. Jadi aplikasinya seperti ini tampilannya. Jadi nanti ada yang kalau di server itu kita siapkan misal database. Jadi server itu ibarat gudang data. Kalau klien itu klien ini menginput datanya untuk dikirimkan ke server, menginput sama menarik data gitu ya. Jadi sistemnya ini sistem desktop. Jadi ada yang diinstalkan di komputer masing-masing komputer kliennya. Kenapa desktop? Karena memang pertimbangan agar berbagi research, jadi beban itu tidak di server semua, tapi dibagi dengan di klien. Kenapa seperti itu? Karena memang contoh misalkan kalau pada saat menginput tindakan itu master tindakan itu kan jarang berubah ya. Jadi nanti master tindakan itu sama aplikasi Hansanya ini ditarik ke masing-masing klien. Jadi nanti beban narik data di server itu lebih ringan, sehingga transfer datanya diharapkan lancar. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti pada saat user mau menggunakan, mereka harus login dengan username dan password masing-masing. Misalkan orang pendaftaran si A, ya dia punya username sama password masing-masing untuk dia, termasuk yang lainnya. Kenapa dibuat seperti itu? Karena memang nantinya kalau misalkan kita butuh pelacakan, oh ini siapa nih yang mendaftarkan pasien ini siapa nih yang menginput tindakan ini siapa yang menghapus pasien ini nanti dengan seperti ini nanti akan terlacak gitu ya. Nah, ini nanti tinggal login dengan username dan password masing-masing. Nah, di sini ini menu-menunya, ini ada shortcutnya. Kalau kita klik menu, di sini menu disediakan dari menu A sampai dengan menu S, gitu ya. Kalau di jumlah-jumlah sih mungkin sekitar lebih dari 700 sampai 800 menu ya, karena memang dikembangkan sejak 2010. Nah, yang menu A ini untuk registrasi. Di sini registrasi ini nanti ada untuk informasi kamar, jadwal praktek, untuk pendaftaran pasiennya, atau pasien yang booking periksa. Kalau booking periksa ini dari e-pasien yang berbasis web. Jadi nanti pasien itu ada yang daftar online, ada yang daftar offline, ya nanti akan masuk ke booking periksa. Ada juga booking registrasi. Booking registrasi nanti untuk pasien-pasien yang misal pasien kontrol dia habis rawat inap, kita buatkan surat kontrol, otomatis akan masuk ke booking registrasi. Nah, ini nanti ada tindakan rawat inap, ada jadwal operasi, tindakan ranap, ada permintaan radiologi, permintaan lab, nah, seperti ini. Terus yang menu B ini input data tindakan pakai barcode. Terus yang menu C ini presensi, ini berhubungan dengan manajemen ya. Di sini nanti ada untuk presensi sidik jari, ada dengan webcam, terus ada pengaturan jadwal. Di sini ada jadwal untuk jadwal pegawai itu nanti ada jadwal yang rutin, ada jadwal tambahan. Jadwal tambahan itu misalkan
Untuk perawat, katakan perawat itu shift pagi, ternyata dia ada jadwal tambahan shift sore, berarti nanti jadwal tambahannya dimasukin ke sini. Nah, nanti di sini nanti ada laporan-laporannya, termasuk nanti ada untuk keperluan akreditasi seperti di sini ya, ada master berkas pegawai. Jadi kita bisa memasukkan seperti fotokopi ijazah, STR, SIP, KTP ke sini, sehingga pada saat dibutuhkan untuk akred tinggal ngambil aja di SIM RS-nya. Terus nanti di sini ada kepegawaian dan gaji. Ya, di sini nanti kita bisa masukkan data pegawai, termasuk nanti untuk kebutuhan penggajian ya. Nanti kita bisa mengset nih, bisa mengset berdasarkan pendidikannya, status kerjanya, jenjang jabatan. Nanti kita masukkan input-input di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini juga nanti bisa dimasukkan seperti riwayat pendidikan, riwayat jabatan, kegiatan ilmiah. Terus di sini ada menu K3 juga nih. Oke. Menu D, menu obat. Ini untuk keperluan farmasi. Jadi nanti teman-teman farmasi mereka harus memasukkan master obatnya. Master obatnya di sini. Jadi di sini nanti pada saat pertama kali mau jalan itu harus dimasukkan dulu obat-obat yang tersedia di rumah sakit, obat dan BHP ya. Nanti di sini dimasukkan nama obatnya, kandungannya, satuan besarnya itu satuan pada saat beli. Misalnya ini Abepas ini satuan pada saat beli itu berupa apa nih? Berupa box apa berupa apa? Satuan kecil itu pada saat satuan itu diberikan kepada pasien. Gunanya buat apa? Jadi nanti pada saat pengadaan obat itu nanti akan dikonvert otomatis. Pada saat pengadaan box, pada saat pemberian ke pasien berupa tablet. Jadi misalkan dalam satu box itu ada 100 tablet, sehingga pada saat kita masukkan 10 akan terkonvert berarti 10 kali 10 seperti itu. Nah, nanti bisa ngeset juga di sini ada harga dasar, harga beli. Nanti kita bisa ngeset nih harga rawat jalannya berapa. Harga rawat inap kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini bisa dibedakan seperti ini. Nah, nanti di sini setelah itu nanti kita bisa mengeset. Di sini kan ada mengeset harga nih ya. Harga ini kita bisa set manual. Misalkan yang ini Abepas ini harga belinya ini kan 172.857. Nah, kita mau jual berapa nih di harga rawat jalannya, di harga rawat inap. Ini manual kita masukin satu-satu. Kalau mau otomatis kita nanti ada menu pengaturan. Menu pengaturannya di bawah ini di menu S. Jadi nanti obatnya itu apakah set harga di sini nih ya. Nah, di sini nanti karena memang banyak rumah sakit yang pakai sehingga dibuatkan settingan yang bermacam-macam. Misal rumah sakit Permata seperti apa nih settingannya? Di sini kan ada pengaturan harga umum, ada pengaturan harga per jenis barang, ada pengaturan harga per barang. Kalau harga umum ini nanti semua obat, mau obat oral, mau obat injeksi, presentasinya dibuat sama. Contohnya Diralan nih, Diralan dibuat 20% dari harga belinya. Berarti mau obat oral, mau buat injeksi ya presentasinya 20%. Itu kalau pakai pengaturan harga umum. Kalau ada harga per jenis barang di sini kita bisa atur nih. Misalnya obat luar untuk rawat jalannya berapa persen, obat injeksi berapa persen. Ada lagi harga per barang. Harga per barang ini misalkan dari ada 1000 item obat di rumah sakit, satu obat itu beda-beda persentasenya. Misal kalau obat paten itu persentasenya mungkin cuma dibuat 20%. Kalau obat yang murah-murah yang bermerek itu mungkin bisa dibuat 100%. Nah, ini ngaturnya di sini. Oke, saya balik lagi ke menu ke menu D ya. Nah, di sini nanti untuk farmasi itu selain master obat nanti untuk stok opnam ada menunya. Terus untuk misalkan ada permintaan dari unit ya, dari permintaan dari misalnya dari depo-depo seperti IGD, OK atau dari apotek minta ke gudang, itu bisa lewat menu permintaan. Nanti setelah di input dari menu permintaan akan dimutasikan. Nanti akan masuk ke menu mutasi. Termasuk nanti kalau misalkan ada ini kebutuhan untuk memesan obat. Jadi nanti teman-teman farmasi bisa mengajukan dulu namanya pengajuan obat. Dari pengajuan itu nanti bisa
di approve sama bagian keuangan, sudah di ACC, baru bisa bikin SP ke vendornya. SP sesudah bikin SP nanti obatnya datang, di approve, masuk ke penerimaan. Termasuk nanti ini kalau penerimaan itu kan berarti kan sistemnya piutang. Nanti akan tercatat nih piutang ke vendor-vendor. Terus piutang kita, hutang obat kita ke vendor itu berapa, kita bisa ngecek. Nanti ada menu-menunya di sini. Ya. Lalu yang ketiga, yang E ini untuk yang barang non medis IPSRS ya. Jadi nanti di inputnya di sini master-masternya. Ya hampir sama sih, hampir sama seperti farmasi. Jadi nanti teman-teman dari bagian non medis memasukkan dulu master-masternya seperti misalkan ATK, terus ronsen, lab, regen gitu ya. Ini ada di barang non medis. Nah di sini. Nah nanti diinput barang-barangnya. Nanti termasuk nanti kalau misalkan mau pengadaan juga alurnya seperti tadi farmasi. Nanti kalau udah di ACC tinggal mesen ke vendornya. Termasuk nanti kalau misalkan ada permintaan dari unit juga bisa dicatat lewat sini. Nah, oke, yang menu E, F ini menu aset. Nah, ini aset ini berguna untuk mencatat aset-aset yang ada di rumah sakit. Jadi nanti bisa diinventaris ya, misalkan dalam ruangan, contoh di IGD. Di IGD itu barang-barangnya apa aja nih? Misalkan ada meja, ada lemari, komputer, terus alkes bisa dimasukkan di sini. Termasuk nanti generate barcode-nya juga, nanti kan biasanya kan ditempel ini ya ke masing-masing barangnya gitu ya. Sehingga akan terdata gitu ya semua barang-barang yang ada di rumah sakit. Nah, di sini menu aset ini ada juga untuk menu tambahannya itu adalah untuk menu cashlink. Jadi di sini nanti ada pemakaian air PDAM, nanti bisa dicatat di sini pemakaian air tanah, terus ini limbah padat B3 medis, apakah dimusnahkan sendiri atau mungkin ada serah terima ke pihak ketiga, kita bisa mencatatkan di sini. Di sini ada limbah padat domestik, mutu air limbah, dan pest control. Nah, di sini ada juga manajemen parkir kendaraan. Kalau ini sih memang fiturnya belum dikembangkan lebih lanjut, jadi memang belum ada yang pakai juga. Jadi mungkin masih apa adanya gitu ya. Nah, di sini ada juga menu H. Menu H itu olah data tagihan, rawat inap, dan rawat jalan. Di sini menu ini fungsinya buat narik data sebenarnya. Seperti ini harian dokter poli. Nah, harian dokter poli ini nanti data-data di sini. Nah, di sini nanti akan terekap. Misalkan di IGD nih, di IGD Dr. Kotrunada ini jumlah pasiennya periode 27 April 2020 sampai 2022 itu dapat 1. Nah, ini pasiennya itu pendapatan dari pasiennya segini gitu ya. Termasuk yang lainnya nanti bisa dicoba satu-satu. Nah, ini harian kamar, terus nanti ada laporan obat per poli. Jadi memang yang di sini tuh memang kebutuhan dari rumah sakit yang butuh pelaporan. Umumnya sih memang sudah ada sih datanya di sini gitu ya. Termasuk yang kemarin yang paling baru itu adalah masalah JM dokter. Jadi nanti ada JM dokter, pembayaran JM dokter. Jadi kita bisa lihat ini nih ya, rekap JM dokter. Nah, nanti kita bisa lihat di sini jasa medis dari dokternya. Nah, seperti ini Dokter Aisyah ya, Dokter Aisyah pendapatan jasanya segini 4.250. Dokter Hiatul Nadia dapat 500. Ini kecil-kecil kalau memang masih pakai data bawaan ya, data simulasi di sini. Nah, sehingga nanti pada saat dokter menanyakan, kita bisa langsung dapat jawabannya. Jadi dari bagian keuangan, dok ini jasa dokter segini. Termasuk nanti pada saat pembayaran ada menu bayar JM dokter, itu nanti pada saat dibayarkan akan terjurnal. Ini nanti untuk teman-teman keuangan akan sangat membantu sekali gitu ya. Nah, seperti di sini menu-menunya ya lumayan banyak juga. Ya memang nanti bisa dicek satu-satu lah. Oke. Nah, di sini ada menu I, olah data penyakit. Ini untuk pelaporan juga.
Contohnya misalnya ini kalau ICD 9 ini master ya, master dari tindakan ya, tindakan ICD 9, terus ID 10 juga masternya juga nanti bisa masukkan di sini. Terus kalau ini, nah ini masternya juga penyakit FVPD3I. Terus bentar saya buka yang surveillance ralan. Nah ini misalnya kita ini laporan tentang kunjungan surveillance ralan jalan kasus baru. Jadi nanti di sini di penyakit-penyakit berdasarkan interval umur. Seperti ini tampilannya. Oh, emang belum ada data yang masuk. Jadi nanti harus pada saat di input itu diagnosa pasiennya harus juga dimasukkan sehingga akan tampil di sini. Oke. Nah, termasuk yang lainnya ada penyakit penularan, kunjungan rawat jalan, kunjungan rawat inap. Ini lumayan juga. Termasuk kebutuhan-kebutuhan untuk pelaporan ke SIR ya. Di sini nanti ada menu RL ya, RL 32, 33. Termasuk nanti ada laporan BOR, ALOS ya. Lalu untuk kebutuhan tim mutu ini ada juga lama pelayanan rawat jalan, lama pelayanan apotek, radiologi. Jadi nanti tinggal narik aja datanya. Jadi tidak usah manual pakai stopwatch ngambil sampel lagi. Justru karena memang kita sudah pakai SIMRS, data yang kita ambil itu adalah data-data real semua pasien. Ya, termasuk nanti ada lama penyiapan RM. Dan jadi sebelum BPJS kan meminta tas ID itu ya, lama pelayanan untuk laporan sejak 2002 ini. Kita sudah mengadakan menu ini sudah sebelumnya sudah ada. Jadi memang akhirnya kita tinggal narik aja data-data dari menu-menu ini untuk dikirim ke BPJS. Tuh, nah di sini ada menu J. Menu J ini menu tarif pelayanan manajemen keuangan. Nah, kita nyeting tarifnya itu di sini. Jadi pada saat SIMRS Hansa mau dijalankan, kita harus sudah beres tarif-tarifnya. Yang di sini ada tarif kamar. Yang nanti dari tarif kamar itu diset berdasarkan ininya ya, sampai bed pasiennya. Jadi nanti dalam satu kamar itu ada berapa bed, tarifnya berapa, terus nanti apakah tarifnya itu tarif untuk pasien umum atau mungkin untuk pasien BPJS. Jadi nanti bisa dibedakan juga, kamar pasien umum tarifnya berapa, kamar untuk pasien BPJS berapa. Nah, di sini ada tarif rawat jalan. Kalau untuk tarif rawat jalan, tarif rawat inap itu kita bisa sejak awal kita bisa buat pecah ya, dibuat pecahan di breakdown. Contoh misalnya konsul dokter spesialis. Nah, di sini konsul dokter spesialis ini misalnya total yang ditarik ke pasiennya itu 70.000. Nah, dari 70.000 ini jasa medis buat dokternya berapa? Misalnya 50.000. Sisanya berapa? Sisanya kemana nih masuknya? Ke rumah sakit 20.000. Nah, ini bisa dibuat sesuai kebutuhan. Apakah mau dibedakan pasien umum dengan pasien BPJS jenis tarifnya? Nah, nanti kalau bisa dibedakan berarti ini kita isi di sini. Berarti per cara bayar, kalau misalkan ini buat asuransi Tugu Mandiri tarifnya segini. Kalau misalkan buat pasien umum berarti ini kita pilih bayarnya per pakai cara bayar umum gitu ya. Nanti setnya berapa. Jadi makin banyak cara bayar berarti nanti makin banyak asuransi yang harus kita setting juga gitu ya. Nah, ini tarif ralan seperti ini. Kalau untuk tarif rawat inap nanti bisa dibedakan. Tarif rawat inap bisa dibedakan selain per cara bayar, bisa dibedakan juga per kelas, bisa dibedakan juga per kamar gitu ya. Kenapa bisa dipecah seperti ini? Dipecah seperti ini bagi rumah sakit yang menghitung jasa medis berdasarkan tindakan, nanti bisa mengambil data dari sini. Misalnya untuk contoh yang breast care ini ya,
Untuk perawatnya nih ya, setiap kali tindakan breast care ini dapat 25.000. Nanti akan terekam juga perawatnya siapa nih yang melakukan. Oh, si A nih jasa medisnya ini berapa. Jadi nanti memudahkan untuk tim keuangan merekap jasa medis masing-masing seperti itu. Termasuk nanti untuk merekap pendapatan rumah sakit ini berapa nih dari tindakan ini gitu ya. Jadi memang disarankan sejak awal untuk tarif-tarifnya dipecah seperti ini. Nah, tarif yang lainnya juga sama, tarif lab. Tarif lab seperti ini. Tarif lab itu ada tambahan bagian untuk jasa medis perujuk. Perujuk ini untuk dokter poli ya. Jadi dokter poli yang merujuk lab, nah akan dapat jasa medis juga. Kalau untuk JM dokter ini untuk JM dokter dari dokter penanggung jawab laboratorium klinisnya. Nah, ini nanti bisa dibedakan juga apakah per cara bayar atau per kelas, rawat jalan, rawat inap, atau juga ini nggak dibedakan per kamar, berarti dibedakan cuma cara bayar sama kelasnya ya. Oke. Untuk radiologi juga sama seperti lab, seperti ini tarifnya. Kalau untuk operasi ini operasi dan PK. Seperti ini pembagiannya. Kenapa operasi dan PK dibedakan dengan tindakan yang lain? Karena kalau operasi itu kan ininya banyak tim yang terlibatnya. Contoh seperti operatornya itu bisa lebih dari satu kan. Nanti misalkan tindakan SC dengan penyulit bedah ya, berarti nanti kan ada operator satu siapa, operator dua bukan siapa, operator satunya nanti dapat berapa, operator dua dapat berapa, nanti dokter anestesinya berapa, dokter anak, terus kalau untuk alat dokter umum, untuk asisten operator, sewa OK, perawat luar, sarana prasarana gitu ya. Nah, ini bisa dibedakan juga untuk cara bayar umum, cara bayar BPJS, bisa dibedakan juga per kelas gitu ya. Termasuk tindakan untuk PK. Tindakan PK itu kenapa skemanya seperti tindakan operasi, karena memang untuk tindakan PK contoh persalinan normal misalnya persalinan normal dengan dokter spesialis, operatornya dokter spesialis, terus asistennya kan bidannya gitu ya. Atau mungkin ya persalinan normal dengan bidan, ada bidan penolong pertama, bidan kedua, bidan ketiga. Terus nanti juga kan ada bisa juga nanti ada perawatnya juga itu ya. Jadi makanya untuk operasi sama VK seperti ini. Oke, yang lainnya untuk menu ini nanti untuk keuangan nanti ada pengaturan untuk keuangannya. Ini ada akun rekening, jadi CO-nya nanti dimasukkan ke sini. CO dari rumah sakit. Jadi nanti bisa, kalau misalkan memang yang sudah ada di sini, kalau misalkan memang namanya beda bisa di rename, kalau yang belum ada bisa ditambahkan ya. Terus nanti ada pengaturan rekening tahun. Rekening tahun itu adalah rekening yang digunakan kita pada tahun berjalan ini. Jadi misalkan tahun 2022 ini, misalkan rekening tahunnya apa aja nih? Kas Bendahara, Bank Mandiri, terus ada PPN masukan, utang barang medis dan lain-lainnya. Oke. Masuk nanti di sini ada untuk mengeset ini ada saldo akun per bulan. Jadi nanti ada laporan-laporan per bulannya saldo akun. Terus ini ada akun bayar. Jadi akun bayar ini pada saat pasien bayar pada saat bayar untuk rawat jalan, untuk rawat inap, apakah bayarnya lewat bank BCA, bank DKI, bayar cash. Ini bank nanti disesuaikan bisa ya, sesuai bank yang digunakan sama rumah sakit, atau mungkin bisa lewat transfer atau kartu kredit atau bayar tunai. Jadi nanti ngesetnya di sini. Itu untuk pasien yang bayar. Kalau pasien yang utang berarti masuk di akun piutang, nanti dibuat akun piutangnya. Berarti nanti untuk BPJS berarti kan masuknya piutang, berarti nanti dibuat di piutang BPJS. Nanti piutang BPJS ini nanti masuknya ke rekening yang mana nih. Jadi nanti kan berhubungan sama COA yang tadi. Jadi kode akun rekening yang mana yang berhubungan dengan piutang BPJS. Termasuk nanti kalau yang asuransi berarti dihitung dibuat juga, misalkan piutangnya ke Garda Medica, atau pasien pasien umum nih ada yang piutang, berarti kita bikinkan juga akunnya piutang umum rawat inap, piutang umum rawat jalan.
Ini unlimited ya, nanti bisa ditambahkan sesuai yang dibutuhkan sama rumah sakit. Oke. Di sini ke bawah ini memang untuk pencatatan keuangannya, nanti ada akun penagih piutang, ada akun jenis, ada pengaturan rekening. Nah, pengaturan rekening ini adalah nanti pemetaan dari transaksi yang terjadi di CMRS-nya akan dimasukkan ke nomor akun yang mana. Contoh yang ini akun suspend piutang tindakan rawat jalan akan masuk ke kode ini. Terus ada juga misalkan persediaan barang medis, obat dan BHP, ini akun persediaan BHP tindakan rawat jalan akan masuk ke kode akun ini 115010 persediaan barang medis, obat dan BHP. Dan di sini tidak boleh ada yang kosong. Kalau ada yang kosong nanti pada saat transaksi itu dijalankan akan muncul error karena bingung transaksi akan dimasukkan ke akun mana. Oke, di sini nanti ada pengeluaran harian, nanti kasir, bendahara pada saat mengeluarkan uang untuk pengeluaran harian bisa dicatat di sini. Ini ada menu deposit pasien, jadi nanti deposit pasien rawat inap akan bisa dicatatkan pasien apakah bayar cash atau lewat transfer bank, akan muncul di sini dan akan terjurnal ke akun masing-masing. Tuh, di sini ya. Nah, di sini memang nanti ya bisa diekspor lebih lanjut, termasuk nanti untuk pembayaran utang obat ke vendor obatnya. Terus setiap transaksi yang dijalankan di Hansa akan terekam, terjurnal untuk keuangannya. Nanti kita bisa ngecek di sini di jurnal harian. Ya, lanjut. Nah, ini untuk menu bridging. Jadi bridging yang wajib untuk BPJS Hansa itu memang sudah ini ya, sudah paling awal sih sebenarnya kalau sepengetahuan saya gitu ya. Jadi pada saat kalau nggak salah Januari 2022 itu kan bridging Piklaim versi 2 itu mau dijalankan tanggal 1. Kita sudah siap gitu ya. Nah, sehingga untuk yang di Kerawang aja ada beberapa rumah sakit yang pada saat tanggal 1 Januari itu mereka sudah langsung switch ke bridging Piklaim versi 2. Tapi ternyata memang dari sisi BPJS-nya ternyata belum siap, akhirnya diundur lagi sampai Maret gitu ya. Nah, ini untuk bridging itu yang jelas sudah jalan itu ya bridging BPJS Piklaim versi 2, terus antrian online, terus yang sekarang digarap sama Pak Win Diarto itu untuk Piker versi 4 sudah ini untuk FKTP ya. Terus untuk rumah sakitnya itu bridging apotek yang masih on proses nih. Mudah-mudahan nanti pada saat BPJS sudah mewajibkan bridging, kita sudah siap karena memang sudah dari sekarang dipersiapkan. Malah teman-teman dari pengurus Yaskis juga sudah dapat Cons ID testing untuk mengetes bridging tersebut. Nah, ini seperti ini. Selain BPJS ada juga dari InHealth, terus nanti Sisrut. Kalau Sisrut masih versi lama. Kalau Sisrut versi baru ini memang baru ini ya, baru beberapa minggu ini kalau nggak salah. Oh, ini lagi bisa yang Sisrutnya, tapi untuk bridgingnya belum disosialisasikan untuk bridging, sehingga kita masih melihat aja nih kondisi kedepannya seperti apa gitu ya. Karena kalau misalkan memang harus bridging, ya pasti nanti dibuatkanlah ininya fiturnya. Nah, ini lumayan ini juga. Untuk kebutuhan ini sih kebutuhan untuk Piklaim sama antrian online, kebetulan saya terlibat juga sih membantu beberapa rumah sakit untuk UAT sama BPJS-nya. Ya selama ini lancar-lancar saja sih untuk UAT-nya. Malah UAT belum beres karena memang banyak rumah sakit yang sudah pakai, akhirnya dibantu sama ininya KC BPJS-nya untuk dibuatkan Cons ID production. Jadi meskipun itu belum beres UAT-nya, kita sudah dikasih yang production-nya. Jadi bisa langsung jalan untuk bridging-nya. Nah, ini ada lagi menu L, olah data pasien. Nah, di sini master-masternya ya untuk instansi perusahaan pasiennya bisa di-set di sini, suku bangsa, bahasa, cacat fisik. Terus ini nanti bisa mencatatkan kelahiran bayi.
Jadi pada saat bayi lahir akan dicatatkan berat badan, tinggi badan. Terus kalau misalkan bridging dukcapil sebelum ditutup bridgingnya sekarang, waktu kemarin itu waktu 2021 itu kan masih bebas tuh bridging dukcapil. Kita bisa bridging untuk akte kelahiran, tapi untuk sekarang ternyata dukcapil itu bridgingnya itu hanya bisa melihat nomor NIK yang diinputkan itu sudah sesuai atau belum. Jadi memang akhirnya sih mengurangi fungsional bridgingnya ya, cuma bikin view seperti itu ya, akhirnya seolah-olah ya sedikit gunanya gitu ya. Nah, nanti di sini ada pasien meninggal, terus bisa lihat diagnosa pasien. Untuk kebutuhan akreditasi bisa menginput insiden keselamatan pasien, terus data HAIS untuk PPI-nya. Nah, ini nanti ada swab perawatan. Ini nanti data-data swab itu kita bisa lihat di sini. BPJS kalau nggak salah mulai gencar IRM, Kemenkes juga mulai gencar juga. Saya perhatiin dalam beberapa bulan ini mereka gencar melakukan Zoom ya. Sepertinya memang IRM nanti akan diwajibkan untuk rumah sakit. Nah, untuk IRM kita untuk di Hansa, untuk rawat jalan, untuk swab kita sudah siap. Tapi memang nanti kalau untuk rawat inap saking banyaknya formulirnya, mungkin secara bertahap kita bisa lengkapi gitu ya. Jadi nanti mungkin untuk rumah sakit yang mau jalan IRM bisa secara bertahap juga jalannya. Jadi yang ada fiturnya di Hansa siap bisa dijalankan. Nanti yang belum mungkin bisa pakai kertas dulu. Contoh itu seperti surat persetujuan pasien. Kalau surat persetujuan pasien itu kan butuh tanda tangan pasien ya. Jadi mau nggak mau harus kita print, tanda tangan, lalu kita scan, masukkan ke Hansanya. Nah, berkas yang sudah ditanda tangan itu ya dimasukkan ke berkas rekam medis, karena memang belum ada aturan untuk tanda tangan pasiennya. Kalau untuk tanda tangan petugas dokter sih memang sama sih, belum ada aturannya pasti juga, tapi memang kalau untuk tanda tangan itu di Hansa itu pakai QR code. QR code-nya itu di-generate dari user ID dokter atau petugas yang terekam di sini. Itu user ID-nya itu dikombinasi dengan fingerprint dari petugasnya juga. Jadi nanti akan dihasilkan QR code yang unik ya. Sehingga pada saat dikeluarkannya, oh berarti benar nih, memang ini dokumen yang dikeluarkan di rumah sakit tersebut. Nah, di sini ada juga untuk peminjaman berkas RM. Jadi misalkan ada kasus-kasus RM dipinjamkan gitu ya. Misalkan untuk kebutuhan seperti akreditasi lah, untuk kebutuhan akreditasi, surveyor minta contoh RM. Berarti nanti bisa dicatatkan di sini peminjaman berkas RM-nya, siapa yang minjam, terus keperluannya buat apa, bisa terekam di sini. Tuh ya. Nah, di sini nanti bisa diinput-inputnya. Lalu nanti ini ada riwayat perawatan. Kalau riwayat perawatan itu kita bisa melihat riwayat perawatan pasien dari hari ini sampai ke belakang. Defaultnya itu ditampilkan itu tiga kunjungan terakhir. Kenapa ditampilkan 3 kunjungan terakhir? Supaya narik datanya tidak berat, sehingga tidak mengganggu transaksi jaringan. Kalau misalnya memang dibutuhkan semua data ya bisa saja gitu ya. Nah, ini nanti sangat berguna sekali untuk rumah sakit yang sudah full IRM. Jadi kalau misalkan kita lihat di rekam medis fisik kan kita lihat di kertasnya. Nah, ini sama, berarti kita lihat di riwayatnya. Oh, pasien ini berkunjungnya kapan, terus obat-obat yang sudah dikasih apa aja, terus tindakan-tindakan yang sudah diberikan seperti apa. Ya, nanti saya lihatin seperti apa bentuknya. Nah, ini kalau retensi ini untuk retensi berkas RM itu kalau salah itu menurut peraturan itu kan untuk rekam medis fisik itu untuk rumah sakit itu 5 tahun ya. 5 tahun bisa dimusnahkan. Nah, sebelum dimusnahkan, berkas rekam medis itu kita scan dulu. Kita masukkan ke Hansanya. Jadi nanti pada saat kita butuh datanya masih bisa ngakses seperti itu. Nah, ini ada mutasi berkas RM. Kalau mutasi berkas RM ini nanti pada saat ada pasien didaftarkan akan muncul di sini. Ini untuk orang RM. Jadi pada saat dikirimkan ke poli tinggal diklik saja akan muncul nih
oh warnanya jadi hijau, berarti berkas itu dikirimkan ke poli. Kalau misalnya berkas dikirimkan ke rawat inap, nanti warnanya lain lagi, sehingga akan tertracking. Pada saat RM dibalik lagi ke rekam medis, ya diklik lagi sama tim RM-nya, sehingga memastikan bahwa RM itu akan tercatat riwayatnya ya, apakah memang masih di luar atau sudah balik ke ruangan RM. Nah, berkas digital di sini ada pengaduan. Nah, ini triase ini nanti untuk IGD. Jadi triase bisa diinput langsung di Hansanya. Oke, di sini untuk gizi juga nanti ada asuhan gizi lanjut, asuhan gizi, monitoring asuhan gizi. Terus nanti ini ada master keperawatan, ini nanti untuk pencatatan, penginputan ya. Penginputan asesmen rawat jalan, rawat inap untuk perawat ya. Nah, di sini kalau asesmen awal medis itu untuk dokternya. Jadi ini yang untuk RM elektronik yang sudah kita masukkan. Di sini ada untuk fisioterapi juga, ada penerapan fisioterapi, ada uji fungsi prosedur KFR, ada untuk MCU juga. Nah, menu yang lain ada menu untuk transfusi darah. Di sini untuk bagi rumah sakit yang sudah ada unit transfusi darahnya nanti bisa mempergunakan menu ini. Nah, untuk bagian manajemen di sini bagi yang butuh grafik bisa di sini ya. Nanti dilihat kebutuhannya seperti apa, bisa dicoba-coba. Jadi nanti teman-teman dari bagian manajemen ya tidak usah bikin grafik lagi, tinggal misalkan kita mau butuhnya apa nih? Misalnya registrasi percara bayar. Registrasi percara bayar misalkan dari nah seperti ini. Nah, BPJS berapa sih pasien BPJS dari tanggal 27 April 2021 sampai 27 April 2022. Nah, akan muncul di sini. Nanti bukan hanya BPJS aja sih yang muncul. Berhubung ini datanya baru pasien BPJS, baru yang muncul BPJS. Nanti kan ada umum, ada asuransi akan muncul di sini. Bentar malah bentar saya jalankan ulang. Bentar. Karena memang ini jalan dengan Zoom, terus saya pakai komputer ini sebagai server juga, sehingga akhirnya ya lumayan juga beban yang di ini sama komputernya. Oke, saya tampilkan lagi. Ya, dilanjut. Terus masuk ke menu O. Menu ini ada manajemen surat masuk. Jadi nanti bisa didokumentasikan surat-surat yang masuknya ya di sini. Termasuk nanti ada pelaporan juga seperti surat sakit, surat sehat, surat hamil, surat keterangan bebas TBC, surat buta warna, surat bebas tato. Nah, ini ada juga menu P ini menu perpustakaan. Jadi nanti bisa menginput buku-buku ya, buku-buku fisik. Jadi nanti judul-judulnya, termasuk nanti yang pinjam itu siapa, termasuk nanti kita bisa menginputkan buku-buku digital e-booknya. Jadi kita bisa input ke sini. Terus ada lagi menu Ki. Ini menu Ki ini menu toko, minimarket, koperasi. Jadi bagi rumah sakit yang mempunyai minimarket, toko atau koperasi, nah itu bisa dimasukkan ke sini. Jadi nanti transaksinya jadi mesin kasirnya lah ya. Jadi nanti rekapannya akan terekap
ya terekam masing-masing sih. Jadi nanti di kasir laporan keuangan, di kasir toko sama di kasir rumah sakit untuk laporan penerimaannya. Jadi intinya sih supaya bisa bisa apa sih bisa terkontrol ya. Jadi nanti pendapatannya bisa kelihatan langsung gitu ya. Nah, di sini ada menu R, pengelolaan data filantropi, zakat, infak dan sedekah. Ya. Terus menu yang terakhir itu adalah menu S. Menu S ini untuk pengaturan-pengaturannya. Jadi pengaturannya nanti untuk set aplikasi ini untuk mengatur nama rumah sakitnya, logonya, kode PPK BPJS-nya. Terus ada set admin, ya nanti admin bawaannya ini harus diganti nih username sama passwordnya. Jadi nanti yang megang username sama password admin siapa? IT-nya, direktur atau siapa gitu ya. Jangan user admin itu dikasihkan ke user karena nanti ininya apa? Admin itu kan super admin bisa melakukan apa aja gitu ya. Jadi nanti memang harus hati-hati. Jadi nanti user sama password masing-masing pegawai harus dibuatkan untuk masing-masing. Nah, di sini nanti ada set PJ unit penunjang, set autolokasi. Nah, ini untuk user di set di sini set user. Terus nanti di sini ada set harga kamar, set embalase, ada tracer login. Nah, ini menu yang penting juga, tracer login. Nanti kita bisa lihat nih yang hari ini login itu siapa aja. Nanti akan muncul di sini pegawai-pegawainya. Ini tanggal 27. Bisa juga difilter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kalau yang tab ini penelusuran SQL simpan, nah ini kita bisa mengecek juga. Kadang memang ada kejadian, kalau misalkan, loh kok pasien ini kok hilang ya? Loh kok pasien ini kok tahu-tahu pasiennya masih ada dirawat inap, kok nggak ada nih? Nah, mungkin bisa aja user ada yang salah ngeklik. Kadang juga kan kalau misalkan ternyata keyboard atau mouse-nya sudah mau diganti kan kadang-kadang kalau ngeklik sekali itu kayak ngeklik 2 kali. Akhirnya harusnya nggak ketekan itu jadi ketekan ya akhirnya hilang. Nanti bisa dilihat dari sini trackingannya. Intinya sih supaya nanti user tidak bisa saling menyalahkan karena memang sudah terekam otomatis di sini. Seperti itu. Termasuk nanti kalau misalkan untuk di kasir, kalau untuk di kasir kan seperti kalau misalkan masih manual kan kita pakai kwitansi ya. Kalau pakai kwitansi itu kan ada nomor di kwitansinya ya. Kalau ada nomor di kwitansi, kalau misalkan ternyata ada kwitansi yang salah itu nanti kan nomornya akan loncat gitu ya. Dan kwitansinya yang itu kan harus ada. Nah, di sini nanti juga kalau misalkan ada yang salah kwitansi, menghapus kwitansi itu nanti akan terlihat. Oh, ini nih siapa nih yang menghapus kwitansi, menghapus nota salah di istilahnya di sini. Jadi nanti kita bisa tracking, oh kenapa nih bisa kehapus, bisa dihapus, oh ternyata memang ada tindakan yang belum dimasukkan, ada obat yang belum dimasukkan, oh berarti memang alasannya logis ya. Kalau ternyata dia tidak bisa jawab berarti kan nah nanti kita bisa trackingnya dari sini atau dari kalau yang semua yang transaksi itu kan akan terekam di sini di jurnal harian. Nah, di jurnal harian ini kalau misalkan ada yang membatalkan transaksi akan muncul di sini pembatalan nota atas nama pasien tersebut dengan nomor bukti tersebut seperti itu. Oke. Yang menu lainnya yang di sini nanti untuk display antrian, kalau ini untuk mengatur antrian, ini set harga obat. Nah, yang seperti tadi saya bicarakan ini yang harga umum, harga per jenis barang, harga per barang, ada juga untuk asuransi. Nah, ini ada menu set obat rawat, set obat ranap. Nah, misalkan tidak menganut sistem yang tadi ya, persentase. Misalkan BPJS itu nanti mau berapa persen dari harga beli. Misalkan mau 2% apa 10% dari harga beli. Asuransi yang lainnya mau berapa persen, nanti bisa disetting di sini. Termasuk yang rawat inap juga gitu ya. Nah, ada lagi nanti set penggunaan tarif. Set penggunaan tarif ini adalah skema tarif yang digunakan di rumah sakit. Mau seperti apa? Aktifkan tarif per poli dirawat jalan. Apakah pasien di poli itu antara pasien poli A sama poli B itu tarifnya beda? Misal contoh pemeriksaan dokter. Pemeriksaan dokter poli A sekian, pemeriksaan dokter poli B sekian. Meskipun sama-sama spesialis ternyata beda. Berarti kita kalau misalkan beda berarti ini harus di yes. Kalau sama berarti ini di no.
sama seperti yang lainnya. Kalau cara bayar, oh cara bayar umum sama cara bayar BPJS tarifnya beda, berarti ini harus di yes. Kalau di ruang rawat inap, tarif per ruang misalnya ruang sama-sama VIP gitu ya. VIP A sama VIP B, misalkan anggrek itu di VIP A, terus flamboyan itu di VIP B, itu dibedain nih, berarti ini dibikin yes, termasuk yang lainnya. Di laborat apakah dibedakan per cara bayar, radiologi per cara bayar, terus untuk operasi juga apakah per cara bayar dibedakan, apakah per kelas, seperti itu nanti settingannya di sini. Ini kenapa dibuat seperti ini? Nanti supaya tidak pusing-pusing lagi memilih tarifnya. Jadi kalau misalnya sudah di-set seperti ini, contoh pasien dirawat jalan, ada pasien umum, misalnya pemeriksaan dokter pasien umum. Kalau tidak di-set seperti ini, nanti akan muncul semua tarifnya. Bingung nih yang mau pilih yang mana. Kalau udah di-set, akan muncul berdasarkan cara bayar tersebut. Oh, pasien bayar umum konsultasi dokter spesialis 150.000. Ya sudah, yang muncul cuma itu aja. Berarti tinggal diklik aja sama teman-teman dari Poli. Oke. Di sini ada ini set otoralan. Set otoralan ini nanti fungsinya adalah untuk mengotomatiskan tindakan. Contoh, tindakan di Poli. Tindakan di Poli itu yang otomatis itu pemeriksaan dokter. Nanti kita bisa ngeset pemeriksaan dokter. Ini dokter rawat jalannya, nama dokternya siapa nih, dokternya, terus tindakan otomatisnya berarti pemeriksaan dokter, cara bayarnya cara bayar umum. Jadi pada saat di kasir tinggal di double klik aja, itu tindakan sudah masuk. Jadi teman-teman pendaftaran tidak usah masukkan tindakan-tindakan yang rutin lagi, akan terotomatiskan. Itu bisa dibuat otomatis, bisa dibuat manual. Kenapa dibuat otomatis? Supaya ada tindakan yang rutin dijalankan, tidak lupa ke input gitu ya. Kalau udah otomatis kan sudah ada seperti itu. Jadi menghindarkan kerugian rumah sakit. Jadi meskipun lupa tidak dimasukkan, ya rumah sakit kan tetap harus bayar ke dokternya kan. Nah, oke. Di sini ada set RM, set billing. Ini pengaturan nanti untuk pengaturan billingnya seperti apa. Ini ada closing kasir. Terus ada untuk presensi, ada parsial. Ini untuk password BPJS. Untuk input parsial ini adalah billing. Nanti ada billing total, ada billing parsial. Billing total itu adalah pasien mendapatkan pelayanan dulu, baru terakhir bayar di kasirnya. Itu billing total. Kalau billing parsial, pasien sebelum mendapatkan tindakan, contoh misalkan pasien sebelum ke Poli, berarti dia kan mau diperiksa dokternya. Kita tarik dulu jasa dokternya, itu berarti nanti masuk ke billing parsial. Nah, kalau password BPJS ini nanti settingan yang dikasih ke BPJS supaya bisa login ke ke Hansanya. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan Vedika atau untuk keperluan antrian online. Settingan antrian online kan minta username sama password untuk dikasih ke BPJS-nya. Nah, ini set harga toko ini untuk toko, ini jam lihat pasien ini untuk pasiennya. Ini ruang operasi ini untuk pengaturan ruang operasinya. Oke. Seperti itu menu-menunya. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi dulu, dipersilahkan. Saya dok, maaf. Ya. Bentar, saya nyalain dulu ya. Ya. Suara saya terdengar ya, dok? Ya, jelas. Dr. Salim? Ya, jelas. Iya ya. Salam kenal juga. Tadi pasti kenalin Dokter Teguh, lagi ribut banget di sini. Ya. Saya lagi di depan soalnya nih dok. Dia lagi rame, nggak sebut ke atas tadi nih. Mudah-mudahan terdengar ya. Jadi beberapa pertanyaan. Tadinya sih mau nanya tentang IMR, kan tadi udah jelaskan sebagian dalam pengembangan gitu ya. Iya. Nah, terkait dengan itu kan di IMR juga ada data-data tentang pemeriksaan di penunjang ya, di lab, di radiologi. Itu apakah di sistem ini sudah di-bridgingkan gitu dengan lab, dengan radiologi, mungkin dengan kalau lab ada vendornya masuk ke aplikasi labnya, mungkin udah pernah ada gitu ya di SIMCAS Kansa ini.
Mm. Begitu juga dengan ke radiologi, ke respect-nya ya. Biasanya ada kerjasama membayar tertentu sehingga data dari respect bisa langsung ditarik mungkin atau bukan ditarik bisa terhubung lah ke apa IMR-nya Mm. si SIMCAS ini gitu. Iya. Nah itu terus ini satu-satu aja apa gimana ya? Ayo boleh lah. Saya nanya dulu. Terus tadi kan kalau nggak salah di depan tuh ada eh, apa yang pakai PHP ya? Mungkin ada versi versi yang web base-nya mungkin ya dok, atau mungkin beberapa fitur disimpan di web base gitu. Oke. Seperti kalau tadi saya lihat ada Oh. dashboard itu adanya di SIMCAS-nya, berarti kan itu lokal ya. Mm. Mungkin ada juga dashboard yang di web base-nya gitu ya. Soalnya bisa mungkin kalau kayak para komisaris ini mungkin pengen lihat laporannya dari mana gitu kan, belum tentu di rumah sakit gitu. Oke. Eh, itu terus satu lagi tadi yang tentang tarif tadi itu dok, Mm. saya nggak ngelihat ada apa pajaknya gitu, pajaknya di belah mana gitu, nyimpannya, apakah di transaksinya? Soal biasanya kan ada sekian persen atau sejumlah tertentu dari harga beli tambah pajak jadi harga jual gitu ya. Itu sih intinya. Dok, terima kasih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kayak saya demokan aja. Jadi untuk bridgingnya, untuk bridging alat lab ya, bridging alat lab sama radiologi. Jadi saya coba daftarkan dulu pasiennya. Ini cara mendaftarkan pasien seperti ini. Oke, bentar ini. Nah, jadi nanti teman-teman poli itu akan mengakses di menu rawat jalan. Jadi pada saat nanti ada permintaan lab sama permintaan radiologi, teman-teman poli bisa mendouble klik di ini kode dokter. Nah, ini untuk ininya. Nah, nanti pada saat ada permintaan lab akan diklik di sini. Permintaan lab di sini. Nah, kayak misalnya indikasi klinisnya tifoid gitu ya. Informasi tambahan. Ini pemeriksaannya darah rutin. Oke, di sini klik simpan, yes. Nah, pada saat di sini dicari di sini yang sudah bridging untuk alat lab, untuk listnya ya. Jadi bridgingnya itu nanti yang sudah ada itu ke listnya. Nah, di sini yang sudah bisa itu ke list Lika, ke Sismek, ke Elims, Teras, Medical Lab, Smart Lab, dan Shopmedic. Jadi nanti tinggal diklik di sini aja, terus nanti ada pengaturannya nanti ada di setting di sini di database XML. Nanti nanti tinggal di set aja di sini. Nah ya, seperti ini nih. Nah, oke, bentar ya, permintaan lab. Ya itu setting sama mappingnya ya dok ya. Iya, di situ. Nah, nanti tinggal tinggal dikirim aja di sini. Nanti pada saat sudah dikirim, sudah ada hasilnya, tinggal diambil aja. Nanti akan otomatis masuk. Sama seperti untuk yang radiologi. Kalau yang radiologi itu yang sudah bisa itu yang dari Puji. RIS Puji, permintaan radiologi. Nah, sama seperti di sini. Nah, ini berarti ada tambahan lagi ya. Ini berarti RIS Puji sama Carestream. Jadi nanti tinggal di setting aja di ininya ya, biasanya sih server ininya ya, server paknya, terus username sama passwordnya. Seperti itu. Oke. Terus oke. Nah, ini alarmnya ya. Jadi nanti kalau ada permintaan radiologi, permintaan lab akan bunyi seperti itu. Dan bisa di custom juga sih. Nanti bunyi labnya, bunyi alarmnya mau seperti apa? Apakah mau orang yang ngomong, itu nanti bisa direkam, atau mungkin bunyi alarm yang lain.
Nah, untuk interface ini yang web itu kalau yang sudah web itu e-pasien. Terus billingnya juga ini nanti billingnya jadi ke webnya, ke PHP. Nah, terus yang lainnya untuk dashboard. Jadi karena memang sifatnya open source, itu ada yang ngembangin dari teman-teman di forum itu, ada yang ngembangin versi web. Salah satu Dr. Basoro itu ngembangin Hansa Lite. Jadi nanti yang butuh untuk dashboard itu nanti bisa pakai itu. Jadi untuk dashboardnya aja. Kalau buat transaksi disarankan pakai yang desktopnya. Desktop, Iya. Jadi kalau untuk menampilkan data sih bolehlah pakai web, nggak masalah, karena memang untuk menampilkan saja gitu ya. Kalau untuk transaksi, karena memang pertimbangan transaksi itu kalau misalkan memang pakai web itu biasanya sih memang resource-nya harus gede sih. Jadi servernya harus yang wah gitu ya, yang super. Terus nanti jaringannya juga ya memang harus benar-benar kenceng. Kalau misalkan ternyata di bawah itu ya nanti ditakutkan ada transaksi yang hilang seperti itu. Karena memang kalau web itu kan semua klien itu kan kirim data semua ya. Kalau misalkan satu klien 1 MB aja kan ada 100 komputer, itu 100 MB ya lumayan juga, nanti bebannya harus ditanggung jaringannya tuh. Jadi memang nanti kebutuhannya seperti untuk ada dashboard direktur itu kalau nggak salah Pak Aan dari Rumah Sakit Karya Husada Karawang, dia mengembangkan juga nih dashboard direkturnya. Nanti bisa pakai yang itu, bisa nyomot gitulah ya. Termasuk nanti untuk seperti dashboard antrian. Kalau misalkan memang ada di sini ada antrian apotek ya, jadi bawaan Hansa itu nanti ke BPJS itu kan minta dashboard antrian apotek terus poli. Nah, nanti terserah sih yang pakai yang mana itu ya, apakah versi dari Hansanya atau mungkin yang dibuat sama teman-teman yang di grup seperti itu. Oke, untuk IRM yang ini sih untuk yang inputan dari perawat sama dokternya. Oke, ini nanti, nah ini yang dirawat jalan ya, dirawat jalan. Nah, untuk teman-teman perawat ini bisa ngakses dari sini. Nah, yang sudah ada ini penilaian awal keperawatan umum, gigi mulut, kebidanan, anak, medis umum, ini untuk dokter nih kalau penilaian awal medis. Bentuknya seperti ini. Nah, ini yang buat kebetulan dari Rumah Sakit RSUD Cipayung dari Jakarta, Pak Wahid. Dan memang sudah sesuai dengan yang diminta sama KARS. Jadi akhirnya ya kita adopsi, kita masukkan supaya teman-teman rumah sakit yang lain bisa memanfaatkan fiturnya seperti ini. Kalau untuk dokter berarti nanti ada penilaian awal medis seperti ini. Ada juga nanti CPPT-nya. Nah, di sini. Jadi nanti untuk perawat sama dokter, pasien-pasien lama ya, pasien-pasien lama bisa diinput dari sini. Jadi kalau pasien baru pakai asesmen awal dulu, terus baru diinput di sini. Nah, kalau pasien lama itu kan dia dengan keluhan yang sebelumnya sudah ada, nah bisa diinputkan ke CPPT sini. Seperti itu. Termasuk nanti input resep juga dari sini nih, input resep. Dimasukkan resepnya, setelah disimpan akan bisa dibuka sama teman-teman farmasi. Jadi tinggal disimpan. Nah, nanti farmasi akan membuka di sini di daftar resep dokter. Nah, di daftar resep dokter ini dilihat, oh ini ada resep masuk nih. Pasien Nur Aini dari poli anak belum terlayani. Mereka akan mendouble klik, nah akan melihat disiapkanlah AB Fast. Ada nggak sih obatnya? Disiapkan dulu sama mereka. Sesudah obatnya ada baru divalidasi. Seperti itu. Oke. Ya, jadi itu epre-nya udah bisa ya. Udah bisa. Nah, kalau di implementasinya itu udah banyak tuh yang dokter yang input sendiri gitu. Dokternya yang input. Kalau ya karena memang tadi ngisi CPPT atau di masa awal atau jadi teknisnya itu pada ngisi belum? Ada dokter yang sudah mau ngisi, ada dokter yang dibantu sama perawatnya ada.
ada dokter yang belum mau ngisi, akhirnya farmasi yang menginputnya ada. Jadi memang tergantung pendekatannya sih, tergantung pendekatan dari manajemen ke dokter-dokternya. Biasanya pada saat awal-awal sih mungkin bisa dibantu sama asistennya dulu. Terus lama kelamaan karena memang sudah merasakan manfaatnya, akhirnya pada mau. Nah, salah satu fitur dari e-resep ini adalah nanti pada pasien-pasien, misalkan pasien kontrol ya. Pasien kontrol ada di sini ada menu kopi resep nih. Nah, ada menu kopi resep, ternyata pasiennya ini bisa diresepkan dengan obat yang sama, tinggal di copy aja nih resepnya. Copy. Ya. Nah, nanti dokternya tinggal simpan aja seperti itu. Jadi ada rumah sakit Kayak template ya, kayak template gitu ya. ada. Nah, ini kopi resep, ada lagi template. Kalau template sih kebetulan baru kemarin saya juga ngembangin yang template. Jadi nanti memang ada permintaan dari Ulang-ulang gitu ya. contohnya untuk kayak resep ini, resep racikan. Kalau resep racikan kan Ya. agak ribet ya inputnya, mungkin ya harus Ya, ngitung nyusunnya. nyusunnya. Jadi nanti ada menu seperti ini lagi. Nanti misalkan racikan untuk TB. Jadi dokter anak tinggal nyari aja resep racikan untuk TB, mereka tinggal ngeklik, tinggal copy, tinggal simpen seperti itu. Rumah sakit yang sudah ini sih ada rumah sakit yang kebetulan saya dampingi di Magelang, rumah sakit N21 kebetulan mereka sudah masukin CPPT-nya, masukin resep elektroniknya. Terus rumah sakit di Semarang, rumah sakit Banyumanik 1, Banyumanik 2 sudah berproses juga. Terus rumah sakit mana lagi ya, rumah sakit di Wonosobo ada. Terus kemarin yang di Pamengpeuk juga ya baru berproses sih sebenarnya. Ya memang kadang-kadang memang ada resistensi sih dari dokter-dokternya, tapi memang ya nanti ya proses aja lah di apa sih namanya, berproses dikit-dikit, lama-kelamaan juga biasanya karena memang ini jadi pada mau gitu ya. Termasuk di rumah sakit Hosana di Cikarang, rumah sakit Hosana malah lebih, mereka sudah menghilangkan kertas, akhirnya ya full lewat Hansa semua. Jadi dari Digital semua. sudah digital. Termasuk fitur penyerahan resep. Kebetulan kan kemarin saya juga pernah berkunjung ke sana ya, melihat secara langsung. Jadi disiapkan monitor touchscreen di apotek. Jadi pada saat menyerahkan itu ya memang sudah diambil fotonya, ininya yang menerima resepnya. Sehingga memang ya karena memang dibutuhkan buat apa sih, buat pelaporannya juga ya. Termasuk nanti memang karena BPJS yang minta juga. BPJS yang minta untuk supaya rekam medis elektronik itu jalan, bukti. Itu yang tes ID itu kan memang ngambilnya kan dari inputan itu, rekam medis elektronik. Contoh tes ID berapa ya, tes ID 4 apa 5 pada saat dokter menyimpan CPPT itu kan waktunya terekam ya, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa gitu ya. Terus dokter meresepkan jam berapa, apotek meresepkan jam berapa, itu dihitung sebagai lama pelayanan apotek gitu ya. Kalau kita nggak menggunakan menu itu, otomatis nanti data yang kita kirimkan ke BPJS seperti apa gitu ya. Mau dibikin manual kan nggak bisa, pasien apalagi kalau misalkan rumah sakit dalam satu hari pasiennya lebih dari 100 ya lumayan juga. Seperti itu. Inputnya keteteran. Iya, keteteran ya nggak. Kalau berarti itu kalau yang lokalan itu bisa diakses pakai gadget gitu nggak dok? Kan itu kan sebenarnya pakai Java itu ya kayaknya ya. Pakai Java. Mungkin bisa dibuka di tab gitu, tapi mungkin ya nggak tahu kalau responsif enggaknya ya. Maksudnya kalau dokter yang ranap kan biasanya kunjung pasien nih, mungkin kalau dia udah terbiasa nanti inputnya sambil kunjung dia input di situ pemeriksaannya, tindakannya apa gitu ya. Itu kalau yang itu apa ada yang udah kembang? Gimana? Kalau seperti itu mungkin pakai ini sih, pakai troli sih sebenarnya, jadi tetap pakai komputer, tapi pakai ini ya didorong-dorong gitu ya. Didorong-dorong, ya bentuknya mungkin seperti ini nih. Nah, mungkin nanti bisa pakai seperti ini yang didorong-dorong.
Karena memang ya ada sih inputan PHP-nya di Hansa Light, tapi memang terus terang saya belum nyoba sih. Jadi kadang antara kalau Hansa ini kan yang Hansa desktop ini kan dikembangkan setiap saat nih. Jadi kalau pada saat Pak Winnya itu lagi mood ngembangin ya dia dalam sehari itu bisa ada update beberapa kali. Jadi memang nanti disarankan memang tergantung moodnya. memang dikembangkan tiap hari, tapi memang kadang ada yang versi intensnya itu loh tiap harinya. Jadi kadang pernah 4 kali dalam sehari itu loh nge-update-nya. Jadi takutnya versi yang itu kan dikembangkan sama komunitas ya, belum kompatibel. Ya saran saya sih mending lewat ini aja, pakai troli. Jadi nanti bisa disediakan laptop sambil didorong-dorong. Tapi karena memang sih inputnya kalau menurut saya enakan lewat ini sih, lewat komputer daripada lewat HP. Laptop, gitu ya. Jadi Cuma kan ada yang itu dokter yang kalau di beberapa rumah sakit sih dia bawa tabnya sendiri, biasanya iTab gitu ya. Terus dia udah nyaman dengan punyanya sendiri maksudnya. Banyak yang gitu. Ya sudah, nanti berproses lah. Nanti mungkin kalau misalkan itu bisa dites juga ya versi. Ya ini mah nanya aja udah ada. Di Hansa Light itu kalau nggak salah untuk inputan swabnya itu ada, tapi mungkin nanti bisa dites juga sih kalau misalnya memang dokternya nih pengen pakai ini gitu ya, pengen pakai tab, berarti kan nanti kan berbasis web tuh. Seperti itu. Ya enggak. Tadi apa lagi ya? Oh yang pajak Dok, pajak. Oh yang pajak. Di harga itu pajaknya di mana ya? Oke, itu untuk ini ya, untuk obat kan ya? Iya. Ya, untuk obat itu nanti kan ada settingannya. Ada settingannya itu nanti kan di set billing nih. Di set billing. Nah, di set billing ini, nah di sini apakah mau ditampilkan atau tidak gitu kan? Ini tampilkan PPN obat 11% nih, harusnya kemarin belum dirubah jadi 11%, tapi memang di codingnya udah dirubah 11%. Nah, nanti pada saat ini di yes, di notanya akan muncul. Contoh ya, saya kasih obat dulu nih pasiennya. Nah, di sini sudah muncul PPN-nya. Oke, ini berarti PPN keluaran ya. Nah, kalau PPN inputan berarti pada saat penerimaan. Nah, nanti di sini penerimaan obat atau pembelian, penerimaan obat. Nah, di sini nanti tinggal, nah sudah ada nanti 11% akan terhitung otomatis. Jadi di transaksinya ya semua Doknya. Sudah bukan di per produknya ya. Bukan, di transaksinya. Nanti kalau butuh laporannya ada laporan PPN obat. Nah, di sini nanti PPN pengadaan obat, penerimaan obat rawat jalan, termasuk obat jual bebas akan muncul di sini. Biasanya memang teman-teman dari keuangan sih yang butuh ini ya, butuh pelaporan PPN-nya. Iya, betul. Terus di awal-awal nanti kan masukin juga saldo PPN dulu dan sebagainya gitu. Iya. Ya, sudah ada. Oke, dari saya mungkin cukup Dok. Ya. Mungkin dari yang lainnya dipersilahkan. Silakan Dok. Sekarang ada Dokter Emil, Pak Direktur dari RS Permata, juga ada Dokter Asad ya, Dewas dari Permata. Kemudian ada Dokter Budi juga, silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih. Sedikit aja Pak menanya. Silakan Dok. Hansa ini dengan Odo 13 bedanya apa ya? Odo itu ini ya, CRM ya itu ya. Odo 13 itu sistem yang lagi dikembangkan di sini ya Dok. Odo. Ya open source juga ya kalau nggak salah ya. Platformnya Odoo. Iya. Platformnya Odoo. Ya sama-sama
menuju IMR sih ceritanya mah Oke. gitu. Saya belum lihat secara mendetail sih. Saya baru lihat-lihat dari internet sih memang. Platformnya itu kayak all in one di situ ya. Ya memang Ya, gimana? ya nggak tahu bacanya. Ya kalau Hansa itu versi ininya sih. Kalau Odo itu kan kalau nggak salah internasional. Kalau saya lihat itu, kalau Hansa itu memang dikembangkan itu kan memang berdasarkan kebutuhan rumah sakit di Indonesia seperti itu. Termasuk nanti kalau contoh seperti nama pasien. Nama pasien itu kan kalau di Hansa itu kan dibuatnya itu kan tidak ada nama depan, nama belakang. Nama pasien itu sudah dimasukkan dalam satu kolom seperti itu. Termasuk nanti untuk nominal nominal rupiahnya ya, nominal angkanya ya, kita sudah pakai sesuai yang di Indonesia. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan yang di Indonesia. Seperti itu, Dok. Ada lagi mungkin? Oke Pak, jelasannya. Baik, silakan Dok, jika masih ada pertanyaan. Cukup dari saya. Cukup. Baik, terima kasih. Mungkin dari dokter yang lain, dipersilakan. Dokter Teguh, Dari saya ya dikit ya, Dev. silakan. Ya, maaf ini off-cam ya, saya nggak bisa di ini lah, suaranya nggak mungkin kan. Baik untuk teman-teman ini, Hansa ya, Iya. dokter, aduh siapa tadi? Dokter Dokter Salim. Salim. Oh iya, saya dengan Pak Hamad Musa ya. Iya, betul. Ya, terima kasih ya sudah bersedia. Pertama, apanya kami dari RSB ya, dari Rumah Sakit Insya Allah mengapresiasi ya prestasi yang sudah diberikan luar biasa gitu. Dan prinsipnya sih senang banget kita kalau bisa bekerja sama gitu ya. Nah kebetulan memang di kita itu kan ada tim IT juga ingin gitu ya bangun. Tapi kalau memang dikolaborasikan kenapa tidak gitu ya? Tadi kan ada kesan kita ingin sama-sama mendevelop ya open source gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau nanti ini kan ada tim IT nih Pak Diki ya komandannya bisa mengkaji. Insya Allah kemungkinan pastilah ada area-area yang bisa dikerjasamakan gitu ya, mudah-mudahan gitu. Nanti mungkin setelah ini ada pembicaraan lebih intens gitu ya. Yang jelas penawaran dari teman-teman KASA kami apresiasi dan kita ingin juga berkontribusi untuk pengembangan lebih bagus ke depannya gitu ya. Iya. Kenapa tidak gitu ya, ini KASA kan sudah memulai ya, berwakaf luar biasa nih. Nah ini kalau kita bisa backup dengan tim yang ada, alhamdulillah sekali. Pada intinya demikian ya, jadi insya Allah nanti ada pembicaraan lebih intens mungkin dengan Pak Diki ya, dibantu teman-teman IT lain, mungkin juga nanti Dr. Teguh bisa ikut bantu memfasilitasi. Dari saya itu aja dulu ya, nah, terima kasih ya. Baik dokter, terima kasih kembali. Ya, Dr. Budi, Dr. Enggi, Dr. Asa, terima kasih. Sebenarnya Pak Kusmanto itu letaknya nggak jauh dari Cirebon, beliau tinggalnya di Kuningan, jadi dekat sekali. Nggak ketemu atuh, Dr. Teguh. Ya memang nanti bisa diajak ke rumah sakit. Ya, ditunggu atuh ya, buka bersama, masih ada berapa hari itu sama Pak Direksi makan. Mangga silakan ditunggu. Mungkin dari Dr. Asad ada apa yang ingin disampaikan, Dok? Atau masih di Dari saya cukup ya, saya senang aja kalau memang dengan kehadiran dari siapa nih yang baru nih? Khonsa, Dok, Khonsa. Ya, dari Hansa ini bisa mengakselerasi sarana IT rumah sakit kita menjadi komprehensif ya, kolaborasi dengan yang sudah ada. Saya kira bagus kalau itu bisa dikolaborasikan ya, sehingga seluruh kebutuhan operasional rumah sakit ya bisa terekam dengan SIM-RS yang secara komprehensif ya. Terima kasih, saya mendukung aja.
Ya, sami-sami Dr. Asad. Mungkin karena waktu sudah 3:30 lebih, sudah melewati waktu asar. Sekiranya bila tidak ada, nanti mungkin Kang Diki dan tim IT rumah sakit bisa saling ya, karena orangnya deket ya di sini Kang Diki ternyata Pak Kusmanto. Paling nggak sampai 15 menit ke rumah sakit ya Kang. Sehari-harinya memang di situ, Dok. Ya, kalau Pak Kusmanto itu ketua mana? yayasan. Kalau ya ketua yayasan Yaski ya Kang Kusmanto ya. Iya dok. Nah, beliau tinggalnya di Kuningan. Kalau Kang Salim, Dr. Salim memang beliau YouTuber Ya sampai Jumat masih ada. Satu boleh. Iya Ya, betul. satu hari. Oh gitu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak Dr. Salim. Coba aja. Atas waktu yang diberikan. Hari Kamis ya. Seperti yang disampaikan Dr. Budi, Saya mungkin Kamis. IT rumah sakit. Kalau nanti ke depan kita mempermudah lah untuk persiapan IT di rumah sakit. Kita juga sedang mempersiapkan akreditasi juga dan juga mempersiapkan berita dan lain-lain. Boleh, Mas. Sekali lagi terima kasih banyak ada yang hadir, Dr. Budi, Dia proporsional aja. tim IT, Dr. Neki juga. Terima kasih. Mungkin kita tutup ya pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majid. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Terima kasih dokter. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi insya Allah di rumah sakit kita doang. Baik dokter. Terima kasih semuanya. Mohon izin.